Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Dan sebelum kita lanjutkan tadarusan ini, kita mulai dulu dengan doa, satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah siap untuk berada kembali dalam program tadarusan Alkitab. Singkapkan yang tersembunyi, berikan kami hikmat rema daripada Tuhan, sehingga ayat-ayat yang kami baca dalam Kidung Agung pasal 2 dapat kami pahami. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat-Mu. Kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita membaca tadarusan Alkitab kita di malam hari ini, di episode kali ini, saya mengajak semua untuk terlebih dahulu menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Shalom semuanya, senang kembali dalam hari ini kita bisa berjumpa dalam program yang pastinya memberkati setiap kita. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak semua kita untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari siapkan hati kita menyembah Tuhan. Haleluya. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada amin saudara? Mari sama-sama kita nyanyikan kembali dari atas. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela.
tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Haleluya. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, sebab Kaulah Allah yang hidup, penasehat ajaib kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kami ada hari ini untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, melayani-Mu Tuhan seumur hidup kami. Sebab kami ada karena-Mu, kami hidup untuk-Mu, melayani-Mu itu kerinduan kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu atas kami luar biasa. Kami hidup untuk melayani-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Imani sungguh saudara, bahwa 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada amin? Percayalah, Tuhan yang bela. Yakini sungguh saudara. Percayalah. Katakan apa? Tuhan yang bela. Terpujilah nama Tuhan. Semoga saudara diberkati. Haleluya. Ya, kita akan membaca Kidung Agung pasal yang kedua, Bapak Ibu ya. Saya akan baca buat saudara ayat yang pertama. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk. Buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjiku di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkan aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang.
Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingini. Perikop berikutnya langsung ya. Di pintu mempelai perempuan. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang dan anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah manisku, jelitaku. Marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang sudah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas tanaman rempah. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari Kidung Agung pasal 2 ini? Kembali ya, seperti yang di episode sebelumnya di hari kemarin, saya melihat di sini memang adanya rayuan, adanya percakapan antara dua orang kekasih gitu ya. Di ayat pertama tadi dikatakan, bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Jadi ini adalah gambaran ekspresi ya, dari seorang kekasih kepada kekasihnya. Seperti bunga bakung di antara duri-duri. Demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Ini kan rayuan atau perkataan pujaan yang luar biasa bahwa kekasihnya ya ini melebihi gadis-gadis yang lain. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Kemudian dibalas lagi oleh kekasihnya yang perempuan. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di antara laki-laki yang lain, kekasihku lebih menonjol. Seperti pohon apel, ya, di antara pohon-pohon di hutan. Sama-sama pohon, tapi yang di hutan tidak membuat sukacita, tapi pohon apel itu buahnya membuat sukacita. Sekali lagi nih, kalau kita imani sebagai gambaran dari hubungan kita dengan Tuhan yang seharusnya menjadi seperti seorang kekasih yang saling memuji, mestinya itu coba kita terapkan lagi dalam hidup kita. Ya. Sebab sampai detik ini saya belum mendapatkan sesuatu yang gimana gitu dari pembacaan kita tadi. Jadi ini adalah bicara mengenai ya rayuan, ya pujian dari seorang kekasih kepada kekasihnya yang dibalas juga sedemikian. Mereka saling memuji, saling merayu, saling mengucapkan kata-kata yang indah satu dengan yang lainnya. Nah, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hubungan kita juga dengan orang-orang yang kita cintai, mungkin ini juga adalah gambaran dari bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini. Jadi berusaha untuk dengan orang-orang terdekat kita ya saling memuji, saling mengagumi, sehingga yang positif saja yang bisa didapatkan begitu. Tapi tentu ini kan juga jangan dikaitkan dengan hal-hal yang lain, misalnya
Kalau firman Tuhan kan mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, bukan berarti kita ketika mengetahui yang tidak baik, kita menutupinya dengan terus mengucapkan kata-kata yang indah. Hal yang dilakukan seperti ini kan malah menjerumuskan nantinya, ya. Jadi bujuk rayu atau rayuan atau pujian itu diberikan memang selain ingin membuat pasangan atau membuat orang yang kita puji berbunga-bunga, tapi juga harus diucapkan dengan ketulusan, ya. Kalau kita menafsirkan Kidung Agung adalah gambaran hubungan yang seharusnya antara kita dengan Tuhan sebagai layaknya seorang kekasih yang saling memuji. Tentu pujian kita kepada Tuhan sebagai kekasih kita bukan pujian yang tanpa makna atau pujian yang sekedar memuji tanpa ada arti yang dalam. Kita bukan memuji Tuhan tanpa kebenaran, kan begitu. Kalau itu dilakukan kan artinya kita munafik. Kita menjadi orang yang sepertinya memuji dalam perkataan yang keluar dari mulut, tapi hati kita tidak demikian. Ya tentu itu tidak berkenan, ya. Jangan seperti itu maksudnya. Jadi sama-sama kita belajar kembali dari Kidung Agung pasal 2 ini seperti Kidung Agung pasal yang pertama, bahwa kita mulai untuk belajarlah mengekspresikan dengan kata-kata. Entah terucap, entah tidak terucap, tapi kita belajar untuk memuji, menyembah Tuhan. Karena itu juga yang memang seharusnya kita lakukan. Karena apa yang kita alami saat ini itu tidak jauh dari penyertaan tangan Tuhan. Jika tanpa penyertaan Tuhan, tentu kita tidak mungkin ada sampai detik ini, kan begitu. Kita nggak bisa balas apapun kebaikan dan kemurahan hati Tuhan kepada kita. Tapi paling tidak dengan puji-pujian yang terucap, baik terdengar maupun tidak terdengar, yang keluar dari hati yang tulus itu pasti akan menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita baca tadi kalimat-kalimat yang dalam Kidung Agung pasal kedua ini juga luar biasa, ya. Kalimat seperti merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Ini kan seperti gambaran kalau itu kita hubungkan dengan hubungan kita dengan Tuhan kan. Ayo Tuhan, tunjukkanlah dirimu padaku, sebab aku tahu, ya, kau begitu indah, ya, suaramu indah dan seterusnya, wajahmu indah dan seterusnya. Kuasamu luar biasa, ya. Jadi jangan sembunyikan wajahmu dariku, kan kurang lebih begitu. Jadi belajarlah untuk mengekspresikan sekarang ini perasaan kita tentang Tuhan kepada Tuhan tentunya. Jadi dengan kejujuran, dengan kesungguhan yang kita ucapkan, yang kita sampaikan lewat pujian-pujian kita kepada Tuhan, itu pasti akan membangun chemistry kita dengan Tuhan semakin baik lagi. Kebiasaan kita memuji itu akan membuat hubungan kita juga semakin terikat dengannya. Ya. Secara sugesti seperti itu. Ya. Ketika kita memuji Tuhan dari hati kita setiap saat, maka keterikatan kita dengan Tuhan itu pasti akan semakin erat. Dan kalau itu terjadi, yang diuntungkan bukan cuma Tuhan yang disenangkan lewat pujian kita, tapi yang diuntungkan terutama kita. Karena semakin kita erat dengan Tuhan, semakin kita mendekat pada Tuhan, semakin kita tak terpisahkan dengan Tuhan, maka berkat dari Tuhan itu pasti akan semakin besar atas kita. Benar nggak? Kan begitu. Jadi berkat Tuhan itu pasti akan semakin limpah kalau orang-orang percaya, dalam hal ini kita, semakin dekat dengan Dia, semakin memujanya, semakin terikat dengan Dia. Itu pasti, ya. Nggak mungkin nggak. Kalau yang terjadi dalam keseharian adalah opposite-nya, lawannya, berarti kita harus introspeksi diri. Berarti kita belum dekat dengan Tuhan.
Meskipun kita rasanya sudah dekat, orang lain merasa kita, melihat kita sudah dekat dengan Tuhan, tapi kalau kita tidak merasa atau tidak merasakan berkat Tuhan ada dalam hidup kita, berarti ada sesuatu yang salah. Sebab dalam bahasa Kidung Agung tadi, ketika sang kekasih memuji kekasihnya, kekasihnya memuji balik. Jadi kalau kita gambarkan kita sedang memuji Tuhan, Tuhan pasti akan memuji balik. Pujian balik Tuhan kepada kita itu kan bukan dengan kata-kata, karena Tuhan kan roh adanya. Kalau kita senangkan Tuhan lewat pujian penyembahan kita, lewat bahasa suara kita, bahasa perkataan kita, bahasa pujian penyembahan lagu kita, maka Tuhan pasti akan membalas itu dengan apa? Dengan berkatnya, dengan kasihnya, dengan anugerahnya, dan damai sejahteranya, dan sukacitanya itu. Kan begitu. Ya, hubungan kekasih yang baik yang digambarkan Kidung Agung kan seperti itu. Perhatikan tadi, ya, ada kurang lebih, meskipun tidak terlihat dengan vulgar, tapi terlihat, terbaca saling saut menyaut gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan, belajarlah kembali ya dalam tadarusan ini. Di Kidung Agung yang sedang kita kupas ini, kita belajar terus untuk menjadi kekasih Tuhan yang luar biasa. Kalau kita baca di ayat 16 tadi, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang, seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah yang bersuka cita. Jadi Kidung Agung mengajarkan kita ya untuk benar-benar membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga dengan orang-orang terdekat kita, dengan kekasih kita, dengan istri, suami kita, anak kita, ya, seperti layaknya hubungan sepasang kekasih yang selalu memuji, selalu berkata-kata yang indah gitu ya, supaya hubungan menjadi semakin baik gitu ya, hubungan semakin menjadi dekat gitu ya, dengan Tuhan terutama ya. Jadi mulailah hari ini ambil waktu terbaik untuk memuji menyembah Tuhan. Saya selalu mengajarkan jangan seperti orang-orang Kristen yang hanya menampilkan luarnya saja. Kalau menyembah Tuhan itu ya kayak penyembahan khusus, doa khusus seperti itu. Ya biarlah kalau mereka memang mau melakukan itu. Tapi memuji Tuhan itu dalam segala hal, dalam setiap saat. Gak mesti harus ada waktu doa khusus. Gak mesti harus ada waktu penyembahan khusus. Tapi dalam setiap saat ya, memuji Tuhan. Gak perlu juga terdengar suaranya. Ya. Sebab saya melihat banyak orang yang memuji Tuhan tuh dengan suara yang luar biasa, tapi hidupnya ya begitu-gitu aja tuh. Ya, pengenalan akan Tuhannya tidak membuat kita melihat perubahan signifikan tuh. Ya. Orang-orang yang kayaknya bahkan penyembah Tuhan itu, bahkan sebenarnya kalau kita mau jujur, pengenalannya akan Tuhan ya biasa-biasa aja. Padahal logikanya seperti Kidung Agung ajarkan tadi, dan kemarin juga sudah saya bagikan, orang yang saling memuji, orang yang saling mengekspresikan rasa cintanya dengan puja-pujian kepada pasangannya, dan kalau ini kita terapkan kepada Tuhan, maka mestinya kita akan semakin terikat dengan dia, semakin mengenal pasangan kita, semakin intim. Karena ketika ada kekasih yang dipuji oleh kekasihnya, kekasih ini pasti akan disenangkan, dan dia semakin lama akan semakin membuka dirinya, sehingga kekasihnya semakin kenal dirinya, karena dirinya mulai membuka sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya saling mengenal satu dengan lainnya. Mestinya orang yang memuji Tuhan itu bisa mengenal Tuhan lebih jelas. Semoga Bapak Ibu juga diberkati. Saya tidak bisa bagikan banyak karena itu saja yang saya dapatkan dalam tadarusan Kidung Agung ini. Semoga yang saya bagikan semakin jadi berkat dengan penekanan pada
Kidung Agung kedua ini, jika kita semakin memuji Tuhan, maka Tuhan akan semakin kita kenal dengan jelas. Seperti layaknya kekasih yang dipuji oleh kekasihnya, maka kekasih ini pasti disenangkan. Dan kalau seseorang disenangkan, seseorang akan membuka diri lebih lagi. Sehingga orang yang disenangkannya itu semakin mengenal dirinya lebih dalam lagi. Semoga hubunganmu dengan Tuhan semakin intim, dan kau dan aku bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Semoga dipahami, semoga dimengerti. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami sudah berusaha untuk mendapatkan rema dari Kidung Agung pasal 2. Dan kami dapatkan tadi bahwa kalau kami membangun hubungan yang mesra dengan Tuhan, terus memuji Tuhan dengan sungguh dari hati kami, mencintai Tuhan dengan sungguh dari hati kami, maka pengenalan kami akan Tuhan semakin akan jelas, semakin akan lebih dalam lagi. Seperti kami alegorikan tadi, bahwa kalau kami dipuji oleh orang, kami pasti akan senang dengan pujian itu, dan kami akan membuka diri lebih lagi kepada orang tersebut. Begitu mestinya juga dengan Tuhan. Maka Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi juga cakap jadi pelaku firman. Ampuni segala salah dosa kami. Yesus Kristus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, sampai berjumpa di tadarusan esok. Dan saya berharap semuanya semakin menjalin hubungan yang mesra dengan Tuhan. God bless you.